sebelum ini masuk TGN ke target. Pantas kalau tulis kayak gini enggak? Saya itu basicnya STM, jadi harusnya bukan penulis otomotif sama sekali. Nggak ada Kuliah di pas di perusahaan kan kuliah ya? Kuliah di akuntansi, nggak nulis juga. Cuma saya dari kecil memang senang baca. Nah, mulai nulis itu awalnya majalah dinding. Untuk di kawasan BIC itu saya kontributor tuh. Jadi setiap minggu tuh ada majalah mingguan dari BIC. Saya kontributornya, nulisnya asal-asalan, bukan nulis apa-apa mengenai, ya itu mah bukan nulis, nyalin dari nyalin buku gitu kan, misalnya kebijakan manajemen segala macem. Nah, hasil tulisan sendiri ya? Bukan itu mah saduran lah, istilah saduran. Jadi saya nyadur, tiap minggu tuh dapat kaos, dapat payung tuh penuh tuh di rumah. Tapi ya nulis saduran doang. Nah, nulis di blog itu awalnya jadi badal khotib. Jadi waktu itu Jumatan khotibnya hujan nggak datang. Daripada Jumatannya batal, saya didorong jadi jadi badal khotib. Nah, habis khotbah ditanya sama temen, materinya mana? Saya bilang saya nggak pernah punya materi kalau khotbah mau apapun itu. Itu bagus katanya, tolong ditulis. Saya tulis di email sama teman-teman dekat doang, teman satu grup. Jadi spontan tuh Pak ya? Tulis kemudian ini sayang katanya, dibikinlah milis TTI, nulis perusahaan lah, milis grup untuk ini tulisan saya dibikinin. Jadi dari situ ada lagi yang ini, udah saya bikinin blog deh, saya nggak ngerti tuh blog tuh apa, dibikinin blog gitu. Ya udah, nah dari situ di awal-awal ya masih banyak saduran karena saya baca ini, saya tulis itu, cuma dikemas aja. Nah tahun 2000 berapa ya? 2008 itu keinginan nulis itu jadi kayak orang pengen rokok aja. Kalau saya pengen nulis ya harus nulis gitu. Nggak tahu itu kalau mulai 2008 tuh jarang. Candu. Saya tuh udah jarang baca buku. Hampir nggak pernah baca buku. Jadi 2008 saya ditalkin kan 2005 ya. Ya ngalir aja, kalau itu mah ngalir. Banyak terinspirasi dari ceramahnya Pangersa gitu kan. Oh, saya kemas kayak gini. Jadi saya tuh dari dulu tuh selalu kalau habis Pangersa ceramah, saya nggak ngerti, saya tuh langsung WA ke Pangersa maksudnya ini bukan gitu. Jadi saya konfirmasi, oh iya atau enggak Cas, nggak gitu kan, Pangersa harusnya begini. Ya udah, dari situ saya diakurkan. Karena kalau kita sekedar baca, sekedar dengar, apa yang kita pahami itu belum tentu sama dengan maksud yang penyampainya, baik dari buku ataupun dari ceramah. Jadi saya selalu konfirmasi, ini bener gak yang saya pahami seperti ini, karena mungkin pemahaman saya salah gitu kan. Jadi itu yang selalu itu. Jadi kemudian ya apa ya, saya tuh nggak diminta nulis, nggak harus nulis, nggak, cuma ya pengen kayaknya ini loh yang terlintas. Karena nggak nulis, saya tuh hanya nyalin yang ada di lintasan pikiran saya tuh nggak mikir gitu harus nulis ini, enggak, cuma mindahin dari kayak running tag lah, tak. Makanya saya nggak pernah punya jeda untuk nulis satu artikel tuh harus nunggu inspirasi, enggak. Saya pernah diskusi sama penulis profesional, malah Bu Marina itu. Beliau tuh nelpon saya, Cas, kita joinan yuk nulis katanya, bikin tulisan apa Bu? Bikin buku untuk Gramedia. Dia penulis Gramedia mengenai anak Islam kan. Ayo Bu, saya juga pengen belajar, saya bilang, konsepnya seperti apa. Beliau ceritakan gini. Itu sambil beliau cerita tuh saya ngetik, nulis gitu. Begitu selesai telepon, saya email, kapan kamu nulis? Tadi pas ibu telepon. Begini bukan? Iya katanya seperti. Kok kamu bisa sih? Saya kalau mau nulis tuh harus pergi kemana, cari inspirasi gitu. Saya nggak ngerti Bu, malah Bu, saya bilang kalau harus cari inspirasi dulu malah nggak orisinal kan. Harus nyari ini.
bisa 100 artikel tuh saya bisa. Cuma ada yang kadang-kadang kamu terusin gitu, kamu terusin, ini harus ditulis, tapi kadang-kadang jangan ini takut nyinggung ini, itu ke filter sendiri. Jadi kalau emang harus saya nulis ya saya tulis, tapi ada banyak sebenarnya yang saya nggak tulis tuh lebih banyak. Jangan gitu. Jadi kadang-kadang saya tulis tapi untuk diri saya sendiri aja, dikunci gitu kan, untuk diri saya sendiri. Ada yang memang saya harus publish gitu. Dan bagi saya yang namanya isyarah itu ya kayak gitu. Isyarah tuh nggak harus pada saat kita merem kemudian ada dapat bayangan segala macam, enggak, bisikan enggak. Jadi isyarah itu yang namanya pertanyaan jawaban kita tuh ya saat kita ngelihat mobil, ngelihat itu tuh semua jawaban sebenarnya. Hanya kadang kita tidak Isyarah itu juga. Isyarah, semuanya isyarah. Kadang-kadang Ya, saya nanya apa, riadoh melek. enggak, merem melek itu sama aja. Riadoh tuh sepanjang jalan tuh riadoh. Enggak hanya pada saat duduk, hanya pada saat kita zikiran formal gitu. Ini juga lagi zikir nih, bagaimana kita paham bahwa supir itu juga digerakkan sama Allah, bahwa mobil itu bergerak karena ada supir gitu. Jasad kita pun begitu digerakkan karena ada yang menggerakkan, bukan geraknya sendiri. Kita sama. Kata pengarsa kan, mobil lamun kotor mau nyuci sorangan, pasti ada yang nyuciin. Bensinnya kosong, pasti ada yang ngisiin. Kita orang nih kudu yakin seperti itu gitu kan. Kalau kita nggak punya duit, orang yang punyanya pasti ngasih gitu. Cuma kita kan kadar keyakinan kita tuh belum sampai situ. Kadar keyakinan sebenarnya pasti dikasih. Cuma kadar keyakinan kita tuh masih di mana jalannya, bagaimana caranya. Ini kan malah bimbang Heula. Nah itu. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang, fitrahnya manusia tuh seperti itu. Hanya guru-guru kita nih, orang-orang soleh itu kadarnya tektokannya tuh lebih cepat. Ketika bimbang itu yang dominan adalah ke Allahnya. Kalau kita bimbang diturutkan. Iya seneng ya bimbang ya. Kayaknya kalau nggak punya duit itu dipikirin deh, nanti dari mana ya, pinjem atau gimana ya. Kalau nggak punya duit hari ini gimana ya, besok gimana ya, nanti anak sekolah gimana ya, nanti bayar ini gimana, dituturkan tuh. Guru mah enggak, nyantep dan nunggu utangnya. Allah pasti tahu kita ngutang kan. Allah pasti tahu kita butuh duit. Yang nggak menyangkakan mangga Gusti orang butuh duit gitu guys. Tapi orang dituturkan gitu. Itu bedanya kita dengan guru-guru kita itu. Iya. Guru-guru kita tuh udah auto lah itu, auto tek gitu. Sama semua pasti ngalamin pusing, tapi dominasinya ini yang saya ceritakan di kita tuh ada unsur-unsur ilahiyah, ada unsur-unsur setonia, ada unsur bahimiyah, sabaiyah. Nah, yang dominan yang mana nih? Kalau ilahiyahnya udah lebih dominan, ya artinya ilahiyah tuh sabar kita lebih dominan, tawakal kita sudah lebih dominan daripada keluh kesah kita, sabar kita lebih dominan daripada kita gelisah kita, kemudian keyakinan kita lebih dominan dari keraguan kita. Itu sebenarnya. Jadi enggak artinya orang itu nggak punya takut, enggak. Takut tuh pasti ada. Dari zaman dulu kan ada kisah pasukan Islam itu pernah terkepung di tentara musuh, sehingga sempat ragu, waduh gimana nih, itu takut. Padahal saya yakin ketika itu tentara Islam tuh jauh lebih hebat keyakinannya dari kita sekarang. Tapi ketika posisi itu ya sama, ragu juga. Akhirnya kan dua pilihannya, kalau kalian mundur, di belakang laut mati, di depan musuh mati. Tapi resikonya kalau mati kecebur laut artinya kita bunuh diri, kalau ke depan kalian mati jihad, syahid. Mana yang kalian pilih? Jadi tetap ada kebimbangan itu, cuma dominasinya ini yang kita harus kontrol. Kita lebih dominan mana? Nah, fungsinya zikir, fungsinya riyado itu adalah untuk meningkatkan dominasi sifat-sifat ilahiyah kita, sifat sabar kita untuk lebih dominan daripada sifat-sifat lainnya gitu. Jadi nggak mungkin hilang. Ayah wae. Nggak mungkin hilang sifat itu, fitrah yang saya tadi bilang. Fitrah itu ila yaumil kiamah itu ya seperti itu. Kayak matahari muter ya gitu. Nggak mungkin berubah-ubah. Tiba-tiba matahari putar dari utara ke selatan, enggak. Ya fitrah seperti itu.
ditingkatkan lain tingkat sebenarnya apa? Beda. di manage namanya, dinaikkan dengan manage di bagaimana Bangkitkan ilahiyah. dibangkitkan ilahiyahnya. Jadi ilahiyah itu bukan ya, saya bilang, saya sering nulis gak perlu nyari Tuhan, Tuhan tuh udah ada neangan ke mana. Orang yang mencari Tuhan itu kayak ikan di laut yang nyari air, kebayang nggak? Ikan tuh udah di laut, hidup bersama air, dikasih makan air, oksigennya dari air, kemana kiri kanan air, atas bawah air, tapi malah bilangnya saya mau mencari air kehidupan. Nah, orang yang masih mencari Tuhan tuh kayak gitu, Tuhan nu mana, hari Allah nu mana, itu padahal yang menggerakkan kita itu Allah, yang menggerakkan jantung kita Allah, yang mengalirkan darah kita Allah, yang mewujudkan kita mata Allah. Masa masih nyari Allah? Itu jantung kita kalau nggak dikontrol sama Allah, nggak diatur Allah, meledak kita itu. Sampai ada sinetronnya nih anehnya. Iya kan? Para Pencari Tuhan itu, saya makanya nggak terlalu seneng ya. Nyari Tuhan kemana Tuhan? Tuhan itu apa ya? Jadi cari orang kita tuh dalam gimana ya? Kayak gini yang saya sering contohkan. Ini kita diliputi Allah gitu, diliputi Tuhan. Lah, kok masih nyari Tuhan? Jadi ya memang kadang-kadang kita tuh dibingungkan dengan bahasa. Padahal makanya bahasanya itu kita tinggal menyadari bahwa Allah tuh memang ya seperti itu gitu. Nggak usah didefinisikan seperti ini, seperti ini. Enggak, bakalan salah kalau mendefinisikan Allah itu. Ya udah, kita tahu Allah ya itu udah selesai gitu. Nggak usah yang pakai dalil iya, nah Allah tuh di atas. Buktinya kalau berdoa tangannya ke atas. Ada yang bilang Allah di bawah, buktinya sujud ke bawah. Ada Allah di mana-mana katanya. Katanya Allah tunggalku di mana-mana, kan jadi salah kan? Seolah-olah Allah tuh banyak gitu kan. Kalau Allah ada di mana-mana, padahal itu hanya bahasa. Maksudnya di mana-mana tuh bukan seperti itu. Tapi namanya bahasa adat nyebutnya, karena Allah tuh meliputi segala sesuatu, jadi disebut ada di mana-mana. Bukan berarti sosok Allah tuh ada di dia, enggak. Cuma bahasa adatnya seperti itu. Tapi kalau diperdebatkan jadi jauh. Malah guys. Jadi jauh. Ya nanti jadi kayak kaum itu. Apa kita lebih menghabiskan waktu untuk berdebat tentang itu, sementara sebenarnya ya kayak ikan lah. Mana nyaon teh cai teh kumaha? Duh kata cai teh ada yang bilang air tuh dingin, ada yang bilang air tuh asin karena di air laut gitu kan. Ada yang bilang air tuh keruh karena banyak kotoran. Padahal air kan. Seperti itu. Makanya kalau ada yang ngajak perdebatan dengan Tuhan tuh udah nyerah aja, nggak usah diladenin gitu. Nggak usah. Ngapain berdebat tentang Tuhan? Tuhan tuh bukan objek, jadi nggak mungkin diperdebatkan. Bukan objek. Kalau materi semesta ini masih mungkin diperdebatkan lah, karena memang kita bisa ngejangkau pikiran kita, akal kita. Tapi kalau Allah, Tuhan itu nggak mungkin diperdebatkan. Kalau ada yang nanya, biasanya ada tuh ustaz, Allah di mana? Udah tinggalin aja pengajiannya. Ya bakalan bener. Pas ya. Hanya kan kita diajarkan udah nggak usah mikirin jatuhan. Lihat aja makhluknya gitu, agar kejangkau sama akal kita gitu. Kejangkau sama akal kita. Kalau udah bicara Tuhan itu jadi cenderung kayak gitu, malah kemana-mana gitu. Bahkan jadi kalau misalkan Tuhan itu begini, ada dalam diri kita, berarti kita Tuhan dong. Kan jadinya kayak gitu kan. Jadinya malah salah tafsir. Ya enggak, seorang nyawa Tuhan, ya enggak, sudah aja gitu. Untuk kita aja. Jadi bicara aja makhluknya. Ya kayak tadi, manusia itu mobil lah, ya mobil itu ada yang gerakin, ada supirnya, ada ya kebutuhannya dipenuhi oleh supirnya, kotornya dicuci oleh supirnya. Kemudian segala macam itu mobil nggak mungkin ngurusin diri sendiri. Nah kita tuh seperti itu, seperti mobil yang tidak bisa ngapa-ngapain kecuali oleh supirnya. Yang paling ideal tuh sebenarnya kalau mau gambarinnya wayang lah gitu. Wayang tuh ideal banget. Kenapa para wali bikin wayang tuh itu, ada Pandawa, ada Kurawa, itu seperti sekarang ada yang antagonis, ada yang protagonis, ada yang baik, ada yang buruk.
itu Kurawa dan Pandawa teh urang. Namun urang ker sombong mengejar-ngejar tahta, kemudian berlaku aniaya terhadap saudara, eta teh urang berperan sebagai Kurawa kereta teh. Lamun karakterna lamun urang ker sabar ya kayak Yudhistira, lamun urang ker gagah ya itu kayak Bima, lamun cermat cerdas ya kayak Arjuna. Itu ker merankan Pandawa. Tapi ya suatu saat kita bisa jadi Pandawa, bisa jadi Kurawa. Makanya ketika jadi Pandawa, ya enggak jadi Pandawa ya ulah ngagoreng-gorengkan Kurawa lah. Dasar dulur kene eta teh. Dulur kene. Jadi kebaikan dengan keburukan teh dulur. Cuma siapa yang dominan aja. Sadulur. Ya kayak kita kan ngebenci Israel tuh gini. Padahal di urang teh Israel teh naon? Ciri utamanya kan selalu banyak nanya lah gitu. Suruh nyembelih sapu betina, sapina warna naon, ukuran kumaha, ieu kumaha terus aja. Kemudian pembangkang. Itu kan padautukum alal alamin kan. Telah aku lebihkan kalian atas segala umat. Dan nentangnya itu hal-hal yang mudah. Kata Allah, aku jamin kalian nih ngambil ikan tuh gampang, tinggal ambil. Jadi katanya zaman dulu itu, zaman Bani Israil itu, kalau ngambil ikan tuh nggak usah ke tengah laut kan, ke pinggir sorangan, ikan tuh tinggal ngambilin. Saking disayangnya Allah, sayangnya Bani Israil sama Allah tuh, saking disayang. Cuma syaratnya satu, hari Sabtu kamu jangan ngambil ikan, libur dulu gitu. Iya. Emang apa alasannya? Sabtu kan sama aja dengan hari-hari lain. Gitu. Jadi ya itu kan sifat orang. Geus kieu salat heula, ulah kerja, jangan kerja terus. Kan kerja ini kan gitu kan. Sama bagi orang ya. Jadi amsal kayak gitu tuh jangan kita dicerna mentah-mentah. Oh seperti itu sebenarnya ya kan kita tuh katanya alam kubro tuh semesta kan. Nah sugronya tuh di kita, semua di semesta tuh ada dalam diri kita gitu. Jadi kalau bercanda kan kita sering mengkambing hitamkan si iblis gitu. Padahal eta iblis teh sapopoe jeung urang. Sapopoe teh jeung urang. Tergantung seleramu pakai yang mana. Iya. Kan dua sisi iya mah kan, nafsu negatif positif teh. Kata Allah, Fal maha pujuraha wa taqwaha. Telah aku ilhamkan kepada jiwa kalian jalan kefasikan, jalan pujurnya kefasikannya, pujur dan jalan ketakwaan. Geus, ya dia teh bakalna jurusan ka neraka, ieu ka surga, ieu teh jalan lurus, ieu teh jalan berlubang. Eta teh geus diilhamkan ke jiwa orang teh. Jadi secara fitrah tuh kita tuh tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi tinggal kita aja milih yang mana. Kita mau milih lewat jalan yang mana, pakai jalan tol, mau jalan yang berlubang, ya terserah. Konsekuensinya masing-masing di kita. Ulah nyalahkan ke iblis. Iblis mah eta mah tibang lubang doang, lubang yang memang harus ada gitu. Tapi jalan tuh kita udah tahu nih, jalan ini kalau lewat jalan ini pasti banyak lubang. Kalau jalan ini lurus nih, jalannya enak. Nah, tinggal kita maunya milih yang mana, apa mau jalan yang berlubang, apa jalan yang lurus, lapang, itu mah pilihan kita. Ada yang kalau kena kasus, ini lagi cobaan. Padahal mana sorangan yang bikin ulah kan. Teh nih koteng teuingeun Allah teh ka urang teh. Mana kayak gitu tuh adil Allah teh. Orang dicoba iya batur mah. Kayak kemarin ada yang nanya tuh. Saya bilang waktu itu saya nulis apa lupa. Tapi kenapa saya lihat orang-orang yang nggak sholat, yang kafir itu justru kaya-kaya. Ya nggak usah lihat ya, ngapain juga kita ngeliat orangnya itu. Jadi memang kekayaan dengan ibadah itu tidak ada korelasi secara langsung, tapi pasti ada ngepek, ada hubungannya lah.
Dan yang namanya nilai ibadah tuh lain kerengke, bukan nunggu nanti di akhir. Orang Pangarsa kan sering nyontoin gini, kalau kita makan ya kenyangnya sekarang, maka makannya sekarang, kenyangnya besok tuh nggak mungkin. Orangnya ya makannya sekarang, kenyangnya besok nggak mungkin. Minum sekarang, hausnya hilangnya besok tuh nggak mungkin. Mandi sekarang, segerna besok tuh nggak mungkin, pasti sekarang kayaknya. Ibadah tuh gitu, sholatnya sekarang masa enaknya nanti. Harus enaknya sekarang, harus kerasa sekarang. Kalau apa namanya, kalau pahala di akhirat mah itu mah sebuah keniscayaan. Kalau kita sholatnya benar, itu mah kudu dihitung-hitung lah, kudu diinget-inget, pasti ayah. Gak usah repot-repot bikin catatan kita sholat kapan, enggak. Udah ada, yang penting kalau kita sholatnya benar, pasti nyamannya sekarang, pasti. Bukan kemungkinan, itu pasti. Kalau orang sholat duhur, engke karasa enakna subuh, wah itu can bener. Mengenai zikir hobi, baca lama-lama sebenarnya hakikat hobi itu udah nggak ada bacaannya. Nah, menurut Pacas, semua zikir itu hakikatnya tidak ada bacaan, mau hobi mau jahat tuh nggak ada bacaan. Yang ada, jadi kan rasa gini, ada namanya alat zikir, ada nama. Nah, pertama nama lah, apaan sate nama. Nah, kenapa kita bisa tahu apaan sate? Karena ada tulisannya, itu alatnya tuh, bentuknya, bentuk tulisan apaan saja. Jadi ada alat zikir, ada cara zikir, ada zikir itu sendiri. Jadi model la ilaha illallah teh eta alat, tulisan teh alat. Nah, hobi jahar tuh cara. Nah zikirnya sendiri sih nggak ada rupa. Nggak ada rupa. Zikir tuh nggak ada rupa. Jadi zikir itu, saya pernah nanya Ustadz Agung, nggak ada rupa, nggak ada wujud, nggak ada wujud, nggak ada rupa, nggak ada bacaan, nggak ada zikir itu. Jadi zikir itu ingat apa nih? Peranti lah alat. Iya, piranti. Jadi ya, itu yang tadi ada alat, ada cara. Alatnya ya, yang kita ditalkin tuh alat tuh. Bacaan la ilaha illallah itu alat. Nah, cara kita hobi, kita jahar itu cara. Nanti setelah alatnya ada, caranya dilakukan, akan timbul zikir itu sendiri. Jadi zikir itu bukan bacaan, bukan alat, bukan tulisan, bukan cara juga, bukan harus gini-gini, enggak. Itu adalah alat dan cara untuk mencapai zikir itu sendiri. Salah satunya yang zikir apa ya? Tenang itu salah satu hasilnya tuh. Tenang tuh jadi energi potensial. Gimana gambarinnya ya? Kalau kita mau bikin apa ya? Bikin gorengan lah biar gampang. Kan harus ada bahan, harus ada alat, harus ada cara sehingga jadi sorabi gitu. Iya. Nah, itu harus dilakukan. Kalau nggak ada teriguna, mual jadi sorabi. Aya teriguna tapi nggak tahu caranya, mual jadi kene. Jadi harus ada tuh, harus ada bahan, harus ada cara sehingga jadi sorabi. Kalau misalkan nih kita punya zikirnya udah ditalkin, tapi caranya kita nggak tahu. Zikirnya malah jadi, tapi tahu caranya. Oh, zikir jaharta gede-gede, tapi nggak ditalkin, nggak jadi juga. Jadi harus dua-duanya tuh harus terpenuhi, baru jadi rasa tuh. Rasa zikir tuh. Nah, rasa itu apa ya? Kalau kemarin sih ada salah satu definisi zikir kata Ustadz Agung yang paling tinggi itu dari strata bahasa Arab. Zikir tuh ya sadar itu. Jadi gini, kesadaran tuh. Sekarang posisi Kang Cepur nyetir, kemudian dalam posisi tidak mengingat anak istri. Tapi Kang Cepur tuh sadar bahwa di rumah ada anak istri. Sadar tuh kayak gitu, tanpa perlu diingat, tanpa perlu harus melakukan upaya apapun. Oh, wajah istri saya tuh gimana, wajah anak saya tuh seperti apa. Otomatis udah kebayang, udah kerasa. Itu kesadaran tuh seperti itu. Nyambung nggak? Kalau misalkan kita mengingat, aduh uang saya di mana,
Artinya kan saya perlu membayangkan uang dulu nih. Oh, kemarin tadi saya nyimpannya di mana, kemudian di dompet apa di mana, itu kan perlu ikhtiar gitu untuk mengingat itu. Nah kalau sadar itu gak perlu ngingat itu, kita tuh udah kebayang wajah istri saya, anak istri kita tuh udah kebayang tanpa harus melakukan apapun. Itu kesadaran tuh seperti itu. Nah zikir itu harus seperti itu. Nanti kita di sini lampu merah ke kanan dikit, lalu ada ini kanan, ini kanan, ini nggak jauh dari situ ada empal kerucuk. Jadi sadar tuh gitu. Kalau ngingat itu harus ada upaya. Misalkan menghafal nih, artinya kan ada objek yang harus kita ingat. Oh ini pelajaran ini itu ngingat. Tapi kalau sadar itu nggak perlu melakukan apapun, nggak perlu ada upaya khusus untuk mengingat itu. Ya kayak sekarang lah lagi lihat lampu merah segala macam, tapi kan wajah istri kita, anak kita tuh udah kebayang gitu, udah itu sadarannya seperti itu. Nah zikir itu tanpa kita harus mengucap, tanpa harus kita begana begini, itu udah auto kita tuh sadar ada Allah gitu. Ya tadi usik ngalikna orang tuh ke Allah gitu kan, tanpa harus kita berdalil, tanpa harus kita mendefinisikan segala macam gitu. Nah kesadaran tuh seperti itu. Itu struktur bahasa yang paling tinggi kata Ustaz, secara struktur bahasa tuh. Itu yang kiri kita ke kiri, sebelah tengah-tengah mobil ini aja. Jadi begitu kesadaran ini di sini. Oh sekarang ada parkirnya.